Selamat malam, teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, baik para dosen, teman-teman dosen ya, para rektor dan juga teman-teman dari Poltek maupun dari perguruan tinggi. Pada kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, khususnya terkait dengan SIBIMA, layanan SIBIMA konstruksi. Jadi itu layoutnya kita bagi menjadi 4 pokok bahasan kita, yaitu potret sektor konstruksi Indonesia ya. Kemudian kita kaitkan dengan bagaimana pembinaan SDM ya yang melaksanakan pekerjaan konstruksi itu. Kemudian juga lebih ke dalam lagi bagaimana kebijakannya mengharmonisasikan antara perguruan tinggi, PU dan industri. Terkait nanti terakhir adalah bagaimana program dari SIBIMA konstruksi. Baik, mungkin itu izin sambil minum kopi tengah malam. Berbicara tentang fokus program, ada program prioritas ya, program prioritas pemerintah, itu ada 5 fokus utama di dalam pembangunan ini. Nah, yang kita bahas karena waktunya mendesak, sempit gitu, maka yang kita bahas adalah yang pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Kenapa demikian? Karena pembangunan infrastruktur sangat membutuhkan SDM yang kompeten. Jadi pembangunan infrastruktur apa aja? Nah, mari kita lihat bahwa PUPR mendapatkan amanat yang cukup berat untuk membangun konektivitas antar daerah melalui pembangunan jalan, baik jalan tol maupun jalan-jalan yang nasional yang bukan tol. Dari anggaran Republik Indonesia, PU diberikan wewenang atau amanah sekitar 145 triliun ya, di mana 1 triliunnya itu membutuhkan tenaga kerja konstruksi diperkirakan sekitar 14.000 tenaga kerja. Kenapa diperkirakan? Karena untuk pembangunan jalan membutuhkan tenaga kerja yang berbeda walaupun sama biayanya gitu, sama besarnya dengan pembangunan perumahan dan juga pembangunan bendungan dan juga pembangunan spam gitu akan sangat berbeda dikit ya. Ada juga berbeda banyak terkait dengan jumlah tenaga kerja yang menyelesaikan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi kontribusi SDM ini yang handal, terampil dan teratur ini sangat diperlukan untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama tadi. Jadi kalau lihat di potret SDM kita, maka tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan S1 dan D3 itu sekitar 4% kurang dikit ya. D1, D3 itu 1% kurang dikit, jadi kalau di total yang berpendidikan di atas SMK itu sekitar 5%-nya. Sedangkan yang berpendidikan SMK itu sekitar 23%, sedangkan yang SMP 25%. Sedangkan yang SD itu 35 atau 34%. Jadi di proyek konstruksi itu masih dominan, yaitu tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah. Di mana SMP ke bawah itu sekitar
60%. Sedangkan yang 25%-nya adalah yang berpendidikan SMK dan yang 5%-nya lagi adalah yang berpendidikan perguruan tinggi. Maka teman-teman perguruan tinggi masih sangat besar peluangnya untuk mengisi di sektor konstruksi nih, jabatan kerja sektor konstruksi. Apalagi kalau dilihat bahwa tenaga ahli Indonesia itu yang bersertifikat baru sekitar 27%-nya dari total yang bersertifikat. Padahal tenaga kerja yang bersertifikat itu hanya sekitar 8%-nya dari 8 juta tenaga kerja. Dari yang bersertifikat 8% tadi ada sekitar 650 tadi, 27%-nya adalah tenaga ahli, sisanya terampil. Maka dari itu kita perlu membuat suatu kebijakan supaya cepat terpenuhinya tenaga kerja Indonesia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 70 sudah mewajibkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu harus bersertifikat. Barang siapa yang tidak bersertifikat bekerja di sektor konstruksi, maka akan diberhentikan di tempat kerjanya. Kemudian perusahaan yang mempekerjakan atau ownernya yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi atau yang memiliki proyek maupun yang badan usaha yang kontraktornya tadi itu harus memastikan bahwa tenaga kerjanya bersertifikat. Kalau tidak, maka dikenakan peringatan tertulis, denda administrasi dan pemberhentian sementara. Siapa yang melakukan itu? Tentunya adalah pengawas nanti ya, pengawas pekerjaan konstruksi katanya. Nah, ini apakah nanti dari PUPR atau dari balai atau dari pemerintah daerah. Oke. Nah, kita perlu melakukan harmonisasi karena disinyalir bahwa lulusan SMK, lulusan Poltek, lulusan perguruan tinggi itu kompetensinya belum sesuai dengan harapan dari industri. Maka disinyalir perlu adanya sinkronisasi kurikulum. Gitu. Sehingga Pak Dirjen mengeluarkan SE Dirjen tahun 2020 ini dengan nomor 129 di mana untuk anak SMK diwajibkan yang sektor konstruksi ya diwajibkan untuk menambah kompetensinya sebanyak 12 JPL ya. Kalau untuk Poltek sebanyak 24 JPL, untuk perguruan tinggi sebanyak 24 JPL harus ditambah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri gitu. Oke. Nah, harmonisasi sudah dilakukan antara modul SKK ini dan jabatan kerja melalui pelatihan yang mencetak tenaga ahli, kemudian dilakukan pemagangan. Oke. Izin ya, minum dulu. Maka diperlukan adanya training, pembinaan dan pemantauan tenaga kerja. Pertama yaitu melakukan harmonisasi SKKNI, harmonisasi modul, kemudian program pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi, perlu adanya OJT atau pemagangan pada industri konstruksi supaya anak-anak memiliki pengalaman sedikit, penyusun pengalaman sebelum nanti lulus, sebelum masuk dunia kerja secara nyata. Nah, itu sesuai dengan SE Dirjen 129, maka perguruan tinggi harus menambah 32 JPL. Bisa dilaksanakan pada malam hari, bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Yang penting adalah terpenuhinya tambahan sebanyak 17 modul tambahan kompetensi ini yang terdiri dari undang-undang, budaya kerja, sistem pengadaan barang dan jasa, administrasi kontrak, K3, quality control,
pengenalan beton pracetak dan pengawasannya, kemudian pengenalan pelaksanaan pemasangan sistem pracetaknya, kemudian juga BIM, scheduling, pembesian dan backcasting, formwork, dan juga pekerjaan tanah sampai kepada analisa harga satuan. Itu semua harus diberikan ya. Semua pengenalan alat sebanyak 32 JPL, di mana satu JPL itu adalah 45 menit. Ini bisa diatur kapan saja, yang penting adalah sebelum lulus sudah harus terpenuhi ini. Oke, bagaimana dengan si Bima? Apa itu si Bima? Si Bima ini adalah suatu belajar jarak jauh gitu, distance learning. Pemenuhan 29 tadi pemenuhan untuk S1 bisa juga melalui pelatihan ini jarak jauh ya. Tetapi kalau si Bima ini adalah pelatihan sebelum adanya era COVID dan sebelum adanya SE 129 itu. Ini adalah ditetapkan PUPR si Bima ini pada tahun 2017 ya. Diawali dengan tahun 2015 sebenarnya. Jadi si Bima ini adalah sistem informasi belajar insentif mandiri bidang konstruksi. Jadi sistem informasi ya, insentif belajar mandiri ya, yang merupakan pelayanan dari PUPR ya melalui e-learning gitu, distance learning. Kemudian si Bima informasi belajar insentif mandiri bidang konstruksi untuk siap gapai pekerjaan disingkat SIGAP. Yaitu metodenya adalah capacity building mandiri yang disediakan oleh Kementerian PUPR untuk mitra kerja dengan maksud agar SDM mitra siap bekerja sesuai dengan standar kompetensi. Artinya lulusan si Bima ini sudah dibicarakan, dibahas dengan industri ya, industri supaya diutamakan diterima di tempat kerja. Barang siapa yang sudah lulus di si Bima, maka diutamakan untuk bisa diterima di tempat kerja. Jadi si Bima SIGAP. Oke, jadi si Bima ini adalah dengan kehadiran si Bima mampu menekan biaya pelatihan dan menjangkau sampai pelosok negeri, baik masyarakat maupun perguruan tinggi maupun mahasiswa, gitu kan. Jadi si Bima ini bisa sebagai untuk pendamping ijazah. Si Bima juga untuk memperoleh sertifikasi karena sebagai pengganti dari magang atau pengalaman ya, sebagai pengganti dari pengalaman 1 tahun. Kemudian bukan magang, kalau magang terkait dengan kewajiban SKS. Si Bima bisa juga dipakai untuk CPD ya, untuk CPD gitu. Jadi si Bima rekrutmen adalah digunakan sebagai tes komplementer pada badan usaha jasa konstruksi. Jadi si Bima ini bisa dipakai untuk rekrutmen juga untuk diterima di badan usaha jasa konstruksi seperti PP, PT, Waskita Karya, Adikarya, PT Total dan sebagainya. Oke, itu tadi sudah kita simak si Bima SKI, si Bima SKA, si Bima rekrutmen dan si Bima CPD. Sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2019. Jadi si Bima konstruksi ini sigap siap gapai pekerjaan atau si Bima sigap gitu. Siap kompetensi, siap administrasi. Jadi untuk fresh graduate gitu. Jadi si Bima ini adalah pemilik SA yang bisa menerima manfaatnya, bisa untuk fresh graduate, bisa untuk calon sarjana teknik, bisa untuk masyarakat jasa konstruksi. Jadi kalau masyarakat jasa konstruksi bisa mendapatkan layanan si Bima sebagai perpustakaan online untuk lihat-lihat modul, ngambil modul SKKNI dan sebagainya. Kalau untuk yang memegang SKA sebagai kredit poin untuk CPD. Jadi program apa aja yang ada di si Bima? Ada pelatihan jalan dan jembatan dengan jabatan kerja ahli material jalan, ahli perencana teknis jembatan, ahli teknik desain jalan, sampai kepada mandor pekerasan jalan, mandor pekerjaan tanah.
Kemudian yang bidang perumahan, yaitu ahli muda untuk jabatan kerja ahli muda manajemen konstruksi, ahli pengawas kontrak bangunan gedung, ahli perencana pondasi, sampai kepada pelaksana lapangan pekerjaan drainase perkotaan. Untuk bidang sumber daya air, pelatihan yang ditawarkan atau menu yang ditawarkan oleh si Bima adalah ahli muda perencana irigasi, ahli pelaksana geoteknik, ahli pelaksana bendungan, pengawas bendungan, sampai pelaksana bangunan irigasi. Kemudian manajemen konstruksi dan peralatan, ahli muda K3 konstruksi, ahli muda quality surveyor. Mechanical dan electrical, ahli perencana iluminisasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengembangan wilayah, cuma ada satu, yaitu ahli perencana tata ruang wilayah. Jadi si Bima ini sudah mendapatkan award ya, mendapatkan penghargaan dari pemerintah top 45. Dulunya top 90, tapi sekarang terakhir top 45 dari Menpan. Itu ya teman-teman sekalian, bagaimana cara masuk si Bima, nanti kita akan bahas berikutnya gitu kan. Bagaimana masuk si Bima melalui password, bagaimana tampilannya daripada program si Bima itu. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian saya ucapkan salam jasa konstruksi, SDM kompeten Indonesia maju. Pak Timbul nggak pakai baju. SDM kompeten Indonesia maju. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.